Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atowa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yo, seperti biasa di hari Selasa malam ini waktunya untuk shop yang lezat. Dan kali ini untuk 1028. Di sini sudah muncul beberapa poin penting yang mantap lah untuk kita bahas. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai pembahasannya. Judul chapternya adalah Ular Branchio. Nah, judul ini sepertinya akan berkaitan dengan serangan Queen yang membuat tulang-tulang Sanji terlihat remuk. Yos, masuk ke poin pertama. Di sini menunjukkan sosok Lucci dan beberapa CP0 muncul. Mereka pun mendapatkan dua perintah terkait kekacauan yang terjadi di Onigashima. Perintah pertama adalah mengambil alih negeri Wano jika Kaido benar-benar dikalahkan. Wah, ketika tahu tentang hal ini, Mimin langsung kebayang jika pertempuran Wano ini akan berjalan lebih panjang dari yang Mimin duga. Karena jika CP0 benar-benar diperintahkan untuk melakukan hal itu, kemungkinan besar mereka tak akan bergerak sendiri karena jumlah pasukan aliansi yang begitu besar. Tentu beberapa anggota CP0 saja tak akan mampu untuk mengatasinya, walaupun termasuk Lucci di dalamnya. Jadi Mimin rasa ada kemungkinan jika pemerintah dunia akan menambahkan pasukan, dan bisa saja pasukan tambahan itu dari para angkatan laut yang juga sedang khawatir dengan pertemuan Big Mom dan Kaido. Lagi pula saat ini referee sudah berakhir, jadi para petinggi angkatan laut sudah tak punya tugas yang berat. Ya, Mimin rasa hal itu bisa saja dilakukan oleh pemerintah dunia agar rencana pengambil alihan negeri Wano bisa menjadi kenyataan. Ya, bakal tambah seru nih Wano, mantap lah. Ya, selanjut pada perintah kedua. Perintahnya sederhana, amankan Nico Robin. Nah, ini situasi yang sangat buruk bagi Robin karena dia masih terlihat sangat lemah setelah mengeluarkan kekuatan yang begitu besar untuk mengalahkan Black Maria. Dan Mimin rasa para CP0 yang sudah ada di Onigashima sudah mengetahui keberadaan Robin karena mereka mendapatkan informasi dari alat komunikasi Meris yang telah mengamati pertarungan Robin dan Black Maria. Tapi ya, semoga saja Brook bisa melindungi Robin. Lalu di chapter 1024, Brook juga sempat menghubungi Jinbei ketika melarikan diri dari markas Black Maria yang sudah hancur. Ya, semoga saja Brook dan Jinbei bisa mengamankan Robin dari tangan para CP0. Oke, lanjut ke poin berikutnya. Di sini ada konfirmasi bahwa Pulau Onigashima akan mendarat dalam 5 menit. Dan tentu itu bukan waktu yang lama. Jadi apakah dalam 5 menit Luffy akan dapat mengalahkan Kaido? Tapi menariknya di sini, jika Kaido kalah pun Onigashima malah akan cepat turun karena awan api yang dibuat Kaido akan benar-benar menghilang. Jadi Mimin rasa baik mendarat ataupun tidak, pertempuran Luffy versus Kaido ini akan tetap berjalan, dan hal itu tentu akan lebih dari 5 menit. Oke, beralih ke poin selanjutnya. Di sini memperlihatkan sosok Yamato yang sudah kembali berubah ke mode hybridnya. Dia telah membagi tugas dengan Momonosuke. Ya, ketika Momo punya tugas untuk membuat awan api, Yamato dengan mode hybridnya kembali masuk ke kastil Onigashima. Misinya adalah untuk menyingkirkan bahan peledak yang ada di pulau yang sedang terbang itu. Ya, tentu hal itu dilakukan untuk meminimalisir kerusakan jika pulau Onigashima benar-benar jatuh. Ya, sampai di sini akhirnya Luffy, Yamato, dan Momonosuke punya tugas masing-masing. Dan tugas mereka Mimin rasa sama pentingnya. Jos, benar-benar skema yang mantap dari Bang Oda. Yo, selanjut lagi kita beralih ke pertarungan lain di dalam kastil, tepatnya di aula utama, yaitu pertarungan antara Sanji versus Queen. Ya, tentu nakama sekalian mungkin sudah menduga jika chapter lalu menunjukkan pertarungan Zoro, tentu chapter ini akan menunjukkan pertarungan Sanji. Dan ternyata hal itu benar. Sanji masih bertarung melawan Queen sambil merasakan keanehan pada tubuhnya. Ya, tentu nakama sekalian masih ingat bahwa di chapter 1023 Sanji mengatakan bahwa dia merasakan hal yang aneh pada tubuhnya setelah memakai Red Switch sebanyak 2 kali.
Tapi Sanji menegaskan bahwa itu bukan hal yang buruk. Nah, akhirnya di chapter ini keanehan yang dimaksud Sanji mulai menemui titik terang. Karena di chapter ini tubuh Sanji terkunci oleh serangan lilitan dari Queen. Dan mungkin seperti yang Mimin katakan di atas, bahwa serangan dari Queen itu berhubungan dengan judul chapter ini, yaitu ular Branchio. Lalu ketika terkena serangan Queen itu, tulang-tulang Sanji terlihat remuk karena tak kuat menahan serangan dari Queen. Namun anehnya, tulang-tulang itu bisa kembali normal dan Sanji pun bisa sembuh seperti semula. Nah, karena hal itu Sanji jadi termenung karena melihat keanehan pada dirinya. Sanji pun berkata, "Aku tak tahu apa yang terjadi pada diriku. Apakah kekuatanku telah bangkit dengan sendirinya? Tidak, ini tidak mungkin. Aku tak mau menjadi monster seperti mereka." Nah, Mimin rasa chapter ini sudah menjelaskan bahwa memang Red Switch yang dipersiapkan untuk Sanji telah membuat kekuatan Sabuk Sanji jadi bangkit. Dan tampaknya kekuatan itu akan menjadi power up yang sangat hebat bagi Sanji dalam arc Wano ini. Nah, masih ada lanjutannya nih. Setelah gagal melumat Sanji, Queen menyerang lagi menggunakan pedang. Tapi ternyata pedang itu patah ketika mengenai tubuh Sanji. Wah, tampaknya udah jelas ya, jika mungkin saja tubuh Sanji saat ini sudah sama kerasnya dengan tubuh saudara-saudaranya yang lain. Tapi tenang, dengan power up-nya Sanji ini, menurut Mimin tak membuat Sanji bisa menang dengan mudah dari Queen. Karena Queen juga punya masa lalu dengan ayah Sanji. Dia kan sama-sama anggota ilmuwan Mets. Jadi Mimin rasa sedikit banyak Queen akan tahu kelemahan dari cyborg buatan Jerma ini. Dan hal itu tentu akan membuat pertarungan jadi lebih seimbang. Yos, mantap. Oke, sampai sini aja video Fatshop kali ini ya. Jika ada tambahan, saran dan kritik, silahkan Nakama sampaikan pada kolom komentar ya. Oke, terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga Nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like-nya ya dan subscribe channel Atowa Hayato. Show.